Anies tak lagi jadi magnet. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Politik Dangi. Teman-teman, kali ini kita akan melihat video ya, bagaimana Anies ini dijegal teman-teman, ya, bagaimana Anies ini ditakuti banyak orang teman-teman. Namun sebelumnya silakan nonton video ini sampai habis, jangan lupa tekan tombol subscribe teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk melihat videonya teman-teman ya. Ini teman-teman. Kenapa tidak masuk partai saja? Mungkin itu akan lebih mudah membuka jalan untuk Mas Anies tetap bisa bertanding di Pilkada Jakarta. Apakah itu cara satu-satunya yang tersisa kalau Anies masih mau bertanding di Jakarta? Ya, siklus politik kita ini selalu berubah. Dulu memang 2014, 2019 itu ada kecenderungan kepala-kepala daerah yang tidak punya partai selalu jadi darling. Dia akan dikerubungi oleh begitu banyak partai politik, jadi gubernur dan bahkan jadi calon presiden. Maka orang seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar, ini menjadi darling kan. Partainya yang butuh, bukan partai yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi di 2024 ini beda ceritanya. Jadi orang-orang yang tidak punya cantolan partai ini kehilangan momentum politik. Seperti Anies. Anies ini sepertinya agak salah juga membaca arah angin politik ya. Dulu sempat menjadi magnet begitu banyak partai politik di Pilkada 2017 dan Pilpres 2024. Seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Sudah, Anies kau duduk diam saja, kau maju. Modal tebar pesona, modal ngomong baik, dan kau akan banyak pendukungnya. Tapi setelah kalah Pilpres, Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Sekelas PKS aja, satu-satunya partai yang dari dulu cinta butanya ke Anies, pertama kali yang meninggalkan Anies. Mana ada ceritanya PKS itu berani meninggalkan Anies? Enggak berani. Tapi gara-gara pilkada di 2024, PKS merasa aspirasi politiknya tidak diperjuangkan. Dia pindah ke lain hati. Bergabung dengan Kim. Iman politiknya goyang juga ini PKS. Padahal dulu kalau bicara PKS ya 11-12 dengan Anies. PKS ya Anies. Anies ya PKS. Tapi di momentum kali ini bagi PKS, ya udahlah Anies itu sudah wassalam, goodbye. Enggak ada cerita. Apalagi PKS itu sudah secara rasional berhitung. Anies identik dengan PKS itu tak ada barokah politiknya. Ya buktinya di pileg di 2024 ini secara nasional PKS cuma naik 3 kursi. Padahal paling depan juga tuh memperjuangkan Anies tuh sampai titik darah penghabisan Presiden Konaha dan seterusnya. Di Jakarta, suaranya cuma naik 2 kursi, Silvia. Nggak keren-keren amat gitu loh, cinta mati sama Anies. Ketika proposal aman itu seakan-akan dicueki oleh Anies, tak diperjuangkan dengan cara meyakinkan partai lain untuk berlabuh, sebel juga nih PKS barang. Pada saat yang bersamaan, ada tawaran angin surga dari Kim. Nah, ayo dong PKS bergabung dengan koalisi pemerintah. Ayo dong PKS mau tidak jadi wakilnya RK. Masuk ini barang. Artinya apa? Bagi PKS sekarang berpolitik itu mikirnya untung dan rugi. Bukan lagi cinta mati dan tujuannya masuk surga. Enggak begitu lagi PKS. Minimal untuk di Jakarta. Ampun ya PKS. Begitu berpolitiknya. Nggak ada cinta mati, nggak ada cinta buta. Jangan nggak ada baper. Oleh karena itu, kalau Anies masuk partai misalnya, entah masuk Nasdem, masuk PKB atau PKS, enak bergennya. Anggaplah dia masuk Nasdem. Nasdem tinggal bilang, calon gubernur Jakarta adalah Anies Baswedan. Untuk maju, carilah siapa yang mau jadi wakil. Masuk di situ PKS. Kan bisa berlabuh, Pak. Per hari ini, tak ada partai politik yang mau pasang badan dan tanggung jawab kepada Anies. Pilkada Jakarta ini kan anti teori dan anti survei dan anti ilmu pengetahuan. Ya iya dong. Kalau mau jujur, dulu kan variabel utama orang mau maju dalam pilkada dan bertanding survei. Ya. Anies itu elektabilitasnya sampai langit ke-10 tuh. Bukan langit ke-7 aja. Paling mentereng. Pakai logika apapun. Kalau Anies bisa berlabuh, susah bisa dikalahkan. Tapi siapa yang tertarik? Nggak ada. Inilah yang saya sebut dengan demokrasi elit. Oke. Apakah itu artinya ya, Mas Adi, peluang itu sudah tertutup, pintu itu sudah tertutup buat Anies di Jakarta? Apakah sebetulnya PDIP justru yang masih bisa membuka pintu itu untuk Anies? Kita tahu ya per hari ini ya, PDIP dan
tinggal PKB ya. PKB kan belum betul-betul resmi ya mengatakan mendukung Anies atau tidak mendukung Anies gitu. Dan PDI Perjuangan kan beberapa kali melempar statement. Kayaknya Pak Anies sama Pak Anies menarik juga nih dan sebagainya. Ada tondo-tondo seperti ingin menggait Anies. Apakah masih ada peluang? Terlampau soft sebenarnya istilah kau itu. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Ya gimana? PKS jelas kan pindah ke lain hati. Mengedit semua statement-statement yang dari dulu penuh sanjung puji dengan Anies Baswedan. Tak lama setelah itu PKB mengatakan tak pernah memberikan dukungan resmi kepada Anies. Itu jelas kan? Semua puja-puji politik PKB juga diedit. Kemudian Nasdem juga mengatakan bahwa Pak Anies sudah mulai harus realistis. Suhu politik, cuaca politik hari ini tidak berpihak kepada Anies untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Apakah PDIP akan bisa? Nggak bisa. PDIP nggak cukup kursinya. Bahwa PDIP misalnya berupaya untuk memajukan Anies, mungkin iya dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau ingin membuat Anies bisa berlayar, harus ada satu partai politik sekelas PKB, sekelas Nasdem untuk bisa berkoalisi. Karena kursinya tak kurang. Ini penyakit threshold. Kalau tak ada urusan-urusan threshold tentang pencalonan kepala daerah, ya cukup dengan PDIP misalnya. Sekalipun kita tahu antara PDIP dan Anies ini bainas sama wal lubang sumur. Antara langit dan lubang sumur selama ini bisa berlayar. Bahkan PDIP mengatakan darahnya Anies sudah merah. Dan memang merah. Darah awak juga merah gitu loh Pak. Tapi karena persoalan hal administratif itu nggak bisa. Jadi sehebat apapun PDIP sebagai partai pemenang pileg kedua di Jakarta, kalau tanpa dukungan partai yang lain nggak bisa. Semesra dan selengket apapun pendukung PDIP dan Anies hari ini yang kelihatan mulai rekonsiliasi nasional di Jakarta nggak bisa berlayar. PKB deh, apakah PKB mungkin berani mengambil peluang untuk bersama PDIP mengusung Anies? Kalau di tempat yang lain mungkin ya, misalnya di Jawa Barat itu sudah mulai kelihatan tuh PDIP dan PKB mau jalan bareng kan. Tapi saya nggak yakin di Jakarta. Kecuali muktamarnya agak goyang-goyang kan kira-kira begitu. Makanya muktamarnya dipercepat karena Muktamar PKB. Iya, muktamar PKB itu dipercepat karena juga ada sinyalmen khawatir terjadi seperti yang terjadi pada Golkar atau seperti pengakuan PDIP. Ada upaya-upaya pihak yang lain gitu. Angin-angin sepoi yang datang untuk mengganggu bagaimana mereka. Oleh karena itu, saya nggak yakin kalau untuk Pilkada Jakarta. Bahkan saya mengatakan kalau Kimplas di Jakarta ini satu ya, bagian dari uji coba loyalitas partai-partai non-Kim kalau mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Uji dulu loyalitas kau. Gimana caranya? Jangan usung yang namanya Anies Baswedan. Anies ini bukan hanya antitesa, bukan hanya sebagai simbol oposisi wajahnya, tapi dianggap merendahkan dan mempermalukan Prabowo saat debat kandidat waktu itu. Ngasih skor 11 dari 100. Bagi saya itu menyakitkan betul, Sylvia. Saya juga akan sakit hati kalau Oke, kita sudah melihat videonya teman-teman ya, bagaimana penjelasan Adi Prayitno ini adalah seorang pengamat politik teman-teman ya. Beliau ini mencermati bagaimana perjalanan Anies di usung oleh beberapa partai kemudian tidak jadi ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya Adi Prayitno ini terlalu berat sebelah ya teman-teman. Sehingga dia mengatakan Anies Baswedan ini tidak tertarik lagi orang-orang kepadanya teman-teman. Padahal kalau kita lihat per hari ini pun ya, elektabilitas Anies Baswedan itu sangat tinggi teman-teman ya. Sangat tinggi sekali para pendukung Anies Baswedan itu di Jakarta teman-teman. Ternyata di balik semuanya itu adalah ada manuver-manuver yang tidak terlihat ya, ataupun yang terlihat nyata di depan mata kita, bagaimana Anies Baswedan ini agar supaya tidak maju di Pilkada Jakarta ya, karena ini bisa jadi ada hubungannya dengan 2029 teman-teman ya.
Jadi ada elit-elit yang tidak suka dengan Anies Baswedan ini maju di pilkada, makanya dia tidak diusung, teman-teman. Contohnya PKS ya. Adi Praitno mengatakan bahwa PKS ini adalah dari dulu adalah Anies ya. Anies adalah PKS. Jadi adalah partai yang setia dengan Anies Baswedan. Kemudian dia bergabung dan Kiples ya, karena ada tawaran-tawaran ya, tawaran kursi, bahkan tawaran menjadi cagup cawagup teman-teman. Ini membuat Anies Baswedan ditinggalkan ya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.